Punya uang itu nyata ya, jadi bukan sekedar hayalan. Nah, teman-teman bisa buktikan sendiri ya. Dan teman-teman udah menerapkan ilmu-ilmu yang saya bagikan. Dan teman-teman bisa menjadi orang yang memang berkelimpahan. Tapi kadang di tengah jalan ada orang yang bilang, wah itu ilmunya begini, itu ilmunya begitu. Atau membandingkan dengan hal yang lain. Karena si ini kasih testimoni, si itu kasih testimoni. Ya mungkin di sini nggak ada testimoni yang saya sampaikan ya, atau saya buka ya. Tapi sebenarnya apa yang saya sampaikan juga berdasarkan riset dari teman-teman yang memang pernah menjalankannya atau sedang menjalankannya. Lalu dirinya sudah berhasil, makanya saya ulas bagaimana dia menerapkannya. Terus bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, itu semua saya bagikan. Beda cerita kalau saya mengarang nih, nyuruh orang untuk testimoni. Terus saya nyuruh orang nih, coba kirim WA dong testimoni. Atau saya mengarang nih, aku udah pernah nulis ini nih dan aku berhasil nih. Padahal kita nggak tahu itu nulisnya kapan, ya kan? Kecuali hari ini kita kasih, nih aku nulis seperti ini. Dan suatu ketika itu udah didapatkan, nih tulisanku udah berhasil. Nah, itu beda lagi ceritanya ya. Tapi kalau hanya sekedar kita membuat testimoni, kita membuat ini, gampang itu. Banyak banget kalau saya mau. Tapi testimoni asli loh ya, bukan testimoni yang hanya rekayasa, hanya karangan. Nah itu saya nggak mau. Karena apa? Sama aja saya membohongi teman-teman dong. Ilmunya nggak berjalan dong sebenarnya. Itu sebuah ya mungkin manipulasi aja biar menarik orang untuk menonton. Nah saya nggak mau seperti itu. Dan ingat ya, saya bukan motivator juga. Saya hanya berbagi ilmu aja. Saya hanya berbagi dari pengalaman saya, dari hasil riset saya, dari pengalaman teman-teman yang udah mendapatkan hasilnya. Nah, itu saya bagikan. Dan di video kali ini kita pengen diskusi bareng ya. Punya uang itu nyata, bukan sesuatu yang menjadi hayalan aja. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita membahas yang namanya ya, kita punya uang itu adalah sesuatu yang nyata, bukan hanya sekedar imajinasi. Meskipun dalam menciptakannya kita melakukan yang namanya afirmasi atau kita melakukan imajinasi, ya itu sah-sah saja karena segala sesuatu dimulai dulu dari pikiran kita baru tercipta dalam dunia nyata. Kecuali kalau memang Anda tinggal buka mata, segala macam yang Anda butuhkan udah ada, nilai uang berapapun itu ada. Karena apa? Anda menjadi seorang pewaris dari konglomerat terkenal atau pengusaha hebat. Nah itu bukan hal yang mustahil juga. Kita juga nggak tahu ya. Mungkin Anda bekerja di orang lain, lalu ternyata dia mewariskannya untuk Anda. Karena apa? Karena dia nggak punya mungkin keluarga, saudara yang patut diberikan. Nah itu bukan sesuatu yang mustahil juga. Dan kita bahas bareng di sini ya, kenapa uang itu bisa nyata dan kita bisa memilikinya. Poin pertama adalah yakin. Kita yakin dulu. Bagaimana kita nggak yakin pada diri kita, terus kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang itu menjadi impian kita. Mungkin kalau ada orang lain dengar misalkan, lu tuh kepedean lu pengen punya penghasilan sekian. Padahal lu tuh apa? Lu tuh siapa? Nah mungkin ada yang pernah mengalami orang menegur seperti itu. Namun kalau dibilang kepedean, sebenarnya nggak kepedean juga ya, karena kita udah yakin dengan apa yang kita mau. Ingat ya, tanamkan pada diri Anda, ku tahu yang ku mau. Kita yakin dan dianggap kepedean, ya kita balas aja, saya pede bukan kepedean. Karena apa? Pede lebih baik daripada minder. Kita bisa melakukan segalanya dengan penuh semangat. Coba kalau Anda minder, Anda mau melakukan segala sesuatu, apakah Anda punya semangat? Yang jelas grogi kan, penuh dengan keraguan-raguan. Nah beda cerita kalau kita pede dan kita yakin, ya udah maju aja. Dibilang kepedean ya biarin aja. Tapi kalau itu udah semuanya terbukti, mereka akan diem kok. Dan mereka akan mencari Anda. Mereka akan menjadi orang yang paling dekat, orang yang sok berjasa pada Anda, dan orang yang ya sok paling mengerti Anda. Ya itu terserah Anda ya. Kalau Anda mau menerima silakan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kalau bagi saya lebih baik saya nggak menerima. Mau deket cuman kalau dia ada perlunya aja. Kalau nggak ada ya dia bye-bye. Saat kita berproses mereka di mana, saat kita menjalani sesuatu apakah mereka peduli, yang ada malah menjatuhkan, atau mungkin dengan serangan-serangan yang itu sadis ya. Mungkin kita nggak pernah melakukan sesuatu tapi dituduh kita melakukannya, atau kita dituduh yang macam-macam ya, atau kita dijatuhkan karena kitanya biar tidak pernah menjadi apa yang kita inginkan. Ya kalau bagi saya
Orang-orang seperti itu saya hindari. Meskipun dia nanti melakukan sebuah playing victim. Teman-teman paham nggak ya? Sebuah playing victim itu adalah sesuatu yang sebenarnya itu adalah hal yang sangat sadis dan itu hal yang sangat kejam. Karena apa? Dirinya rela menjatuhkan orang lain hanya untuk keuntungan pribadinya saja. Apapun dilakukan. Dia yang melakukan seolah-olah dirinya korban. Itu playing victim ya. Contoh kecilnya itu kita jauhi. Jangan pernah saat kita udah berhasil terus dia ngedeket kita iyain. Karena dia mungkin bilang, dulu itu aku kilaf ya, maaf bla bla bla. Kilaf kok sering ya, lucu. Nah itu nggak relevan banget ya. Dari situ pokoknya kita yakini aja apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Udah. Terus poin kedua, kita lakukan action setelah kita yakin ya dengan apa yang udah kita tanamkan pada pikiran kita, apa yang kita sudah tanamkan pada afirmasi kita, visual kita, vibrasi kita, atau bahkan doa-doa kita. Kita harus action, kita jalani segala sesuatunya ya. Mungkin saat ini hanya bisa melakukan hal-hal kecil, gak apa-apa. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Beda cerita kalau misalkan kita pengen langsung segala sesuatunya besar. Begitu udah rugi, ya udah kita ruginya juga besar. Tapi kalau kita memulai sesuatu tuh dari kecil, ada prosesnya, ada apa yang perlu kita revisi, ada yang perlu kita ya perbaiki sedikit demi sedikit. Justru kita akan semakin berhati-hati dan kita akan menjadi orang yang penuh dengan kewaspadaan karena kita memulai sesuatu yang gak langsung besar. Banyak kok perusahaan ya, mungkin pengusaha-pengusaha baru yang dirinya memulai sesuatu ya. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman atau punya kenalan yang menerapkan gini. Buka satu usaha, usahanya ini baru jalan beberapa bulan, bahkan belum berkembang sama sekali, hanya sekedar bisa jalan. Akhirnya apa? Dia fokus ke usaha yang lainnya. Dia besarkan usaha yang lainnya, tujuannya dia membuka usaha baru yang itu tidak sejalan dengan usaha pertamanya. Ini banyak saya temui ya, karena banyak orang yang berkonsultasi ke saya untuk membuka sebuah usaha dan akhirnya setelah satu usaha ini jalan belum stabil ya, baru dia masih cari pasar, dia merasa udah hebat dan akhirnya apa? Buka usaha lagi, ini belum jalan lagi, udah buka lagi. Jadi belum stabil satu-satu usahanya, udah semakin buka. Dia pikir oh banyak usaha nantinya itu semua akan jadi uang masuk. Gak gitu juga. Kecuali Anda udah satu yang jalan, itu udah stabil, udah autopilot, yang Anda tidak harus terjun ke sana, silahkan buka lagi. Nah, kebanyakan actionnya kebablasan seperti itu. Nah, kalau itu namanya kepedean. Karena apa? Gak fokus dalam satu usaha. Bahkan gini, saya dalam memulai sebuah usaha, saya rela mengorbankan usaha yang lainnya yang memang itu gak jalan. Saya berani korbankan daripada nanti jadi lintah menyerap penghasilan dari usaha saya yang jalan. Ya mending saya suntik mati, mending saya usaha yang itu benar-benar jalan meskipun satu tapi fokus. Setelah itu autopilot, mau besarin lagi ya silahkan. Kalau bisa itu dikembangkan dengan yang namanya apa? Usaha yang berkaitan. Jadi apa? Bisa saling support. Nah, keren itu ya. Lalu di poin ketiga yang gak kalah penting adalah konsisten afirmasi. Jangan kita afirmasi ogah-ogahan. Kita afirmasi minta sekian, terus akhirnya besok malas besok lagi afirmasi lagi, hari berikutnya malas lagi. Seperti itu kita gak bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita. Karena apa? Ya itu kita gak konsisten. Jadi alam semesta mau memberikan sesuatu itu mikir juga, wis nih orang nih maunya apa sih. Jadi misalkan nih kayak Anda, misalkan sama anak atau cucu Anda datang ke mall, dia minta sepatu, buku, tas, segala macamnya, harus minta mainan. Padahal niat ke situ adalah membeli sebuah sepatu. Anda mau kasih nggak? Pasti Anda marah kan? Atau ujung-ujungnya nggak jadi beli. Nah, begitu juga alam semesta. Konsisten aja afirmasi. Misalkan Anda butuh penghasilan berapa, ya itu aja. Udah itu dulu. Sampai itu nanti tercapai baru tingkatkan lagi. Satu afirmasi jeda dengan afirmasi yang lainnya adalah 1 jam minimal. Ya udah. Teman-teman bisa buat pos-posnya, misalkan untuk hal apa, teman-teman bedakan. Jangan bareng-bareng, karena apa? Itu nggak efektif dan itu nggak bekerja. Lalu lanjut ke poin keempat. Poin keempat adalah syukuri dulu apa yang didapat. Nah, mungkin nilainya nggak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita, tapi terima aja dulu. Syukuri, karena apa? Itu jalannya. Mungkin Anda berjualan nih, yang tadinya pengen omset sehari 10 juta. Cuman dikasih 2 juta, ya syukuri aja. Karena begini, kalau Anda tidak bersyukur, ya sudah,
Anda nggak akan pernah mendapatkan lebih lagi. Anda ngedumel, Anda udah menyalahkan diri Anda, mungkin lingkungan Anda, menyalahkan Tuhan juga, menyalahkan situasi, kondisi, dan mungkin menyalahkan siapapun yang Anda anggap itu menjadi penyebab penghasilan Anda itu kurang. Berapapun syukuri, sekecil apapun juga syukuri. Itu jauh lebih bijak ya. Lalu kita sambung ke poin kelima, terima yang lebih besar. Kita bisa menerima sesuatu yang lebih besar karena kita bahas uang ya, mungkin uang yang lebih besar itu saat kita udah bersyukur ketika kita mendapatkan uang yang kecil. Kalau kita tidak pernah bersyukur di situ, ya kita tidak akan pernah mendapatkan nilai yang besar juga. Segala sesuatu ada prosesnya, dan segala sesuatu kita kalau sudah menerima yang lebih besar, tingkatkan lagi. Nah, dari situ udah punya ilmunya kan. Oh, dapat segini dulu. Oke, kita bersyukur. Ditambah lagi, bersyukur lagi. Ditambah gede lagi, bersyukur lagi. Biasanya malah dapatnya melebihi dari target kita. Kita menargetkan mungkin omset 10 juta dalam sehari. Kalau kita tahu ilmunya, seperti yang saya bilang, tambahkan kata atau lebih di belakangnya, maka Anda bisa mendapatkan peluang jauh lebih besar. Mungkin 1,5 kali lipat, mungkin 2 kali lipat, atau bahkan 4 kali lipat sampai 10 kali lipat. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Jadi teman-teman selalu jaga apa yang menjadi impiannya, selalu jaga apa yang menjadi tujuannya. Sukses berlimpah.